Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanda Putri Adekantari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Keamanan Data Sistem Informasi Inventaris Barang menggunakan metode kriptografi pada PT PAS Indonesia Timur. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan pengaruh dari tata cara kerja personal maupun organisasi. Terlebih dalam dunia bisnis, teknologi dapat membantu perkembangan bisnis dikarenakan dengan teknologi dapat memangkas pengeluaran yang cukup signifikan. Dalam sebuah perusahaan, keamanan dalam penyimpanan suatu data atau informasi adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Data yang dulunya berupa data tertulis telah berubah menjadi elektronik atau digital. Banyak data yang berisikan informasi penting dan terbatas untuk diketahui pihak terkait. Faktor keamanan data menjadi sangat penting dan harus diperhatikan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang mekanikal, elektronikal, dan sivil konstruksi, pada saat ini keamanan sistem informasi inventaris barang pada PT PAS Indonesia Timur masih rentan terhadap kebocoran dan kehilangan data. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang ada, maka diperlukan sebuah sistem keamanan dengan menggunakan salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan data dalam database adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi, enkripsi adalah proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah data yang disebut plain text menjadi data yang tersembunyi disebut ciphertext. Ciphertext adalah data yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Data-data disimpan dalam database diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibaca. Penyimpanan data atau informasi yang telah memiliki keamanan akan sulit dicuri atau tidak mudah dibaca oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan datanya akan diterapkan sebuah algoritma kriptografi RC4 untuk menjaga keamanan dan inventaris barang karena RC4 merupakan salah satu algoritma kriptografi yang terkenal dengan kecepatannya dan sederhana sehingga dapat diimplementasikan baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak digunakan sebagai standar protokol keamanan pengiriman data. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Dalam perumusan masalah yang ada pada lokasi penelitian, dilakukan oleh penulis dapat beberapa masalah yang harus diselesaikan, yaitu satu, bagaimana menerapkan algoritma RC4 pada sistem informasi pengolahan data inventaris barang di PT PAS Indonesia Timur. Dua, bagaimana proses keamanan data pada pengelolaan data inventaris barang pada PT PAS Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, tujuan penelitian ini ditulis adalah sebagai berikut. Menerapkan algoritma kriptografi RC4 untuk menjaga keamanan database inventaris barang pada PT PAS Indonesia Timur. Yang kedua, mengetahui proses keamanan pada pengelolaan data inventaris barang pada PT PAS Indonesia Timur. Selanjutnya itu konsep inventory. Menurut Minarni tahun 2014, konsep pada inventory atau persediaan setiap perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan ataupun perusahaan pabrik, serta perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan, pada perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa persediaan diadakan apabila keuntungan yang dihadapkan pada persediaan tersebut hendaknya lebih besar daripada biaya-biaya yang ditimbulkannya. Lalu menurut Agus Herianto 2014, inventory atau sering disebut persediaan merupakan simpanan barang-barang mentah, mineral, atau barang jadi yang disimpan untuk digunakan dalam masa mendatang atau dalam kurun waktu tertentu. Persediaan barang sangat penting dalam suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar produksi serta menginspirasi perusahaan harga dalam permintaan barang yang banyak. Kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto dan grafia. Kripto berarti secara
secret atau rahasia, dan graphia berarti writing atau tulisan. Menurut terminologi, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam perkembangannya, kriptografi juga digunakan untuk mengidentifikasi pengiriman pesan dan tanda tangan digital dan keaslian pesan dengan sidik jari digital. Menurut Doni Arianto 2005, dalam kriptografi kita akan sering menemukan berbagai istilah atau terminologi. Beberapa istilah yang harus diketahui adalah pesan, plain text, dan ciphertext, pengiriman dan penerima, enkripsi dan dekripsi, serta cipher dan kunci. Algoritma RC4 merupakan implementasi secara efisien pada perangkat lunak, maka menjadikan algoritma RC4 populer untuk aplikasi internet, antara lain digunakan sebagai standar Wide Equivalent Privacy WPA dan TLS. RC4 juga diimplementasikan pada protokol SLL Source Socket Layer, yaitu sebuah protokol untuk memproteksi trafik internet. Dua tahapan untuk membangkitkan aliran kunci algoritma RC4, yaitu Key Schedule Algoritma atau KSA dan Pseudo Random Generator Algorithm PRGA, yaitu Key Schedule Algoritma KSA merupakan tahapan pemberian nilai awal berdasarkan kunci enkripsi. State dari nilai awal tersebut berupa array dengan representasi permutasi 256 bit dengan indeks 0 sampai dengan 255 dinamakan S-array. Konsep dasar sistem. Teori pengertian yang pertama yaitu teori pengertian sistem. Menurut Tata Sutabri tahun 2012, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, dan variabel yang saling terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk satu tujuan. Model dasar dari bentuk sistem adalah adanya masukan, pengelolaan, dan keluaran. Akan tetapi, sistem ini dapat dikembangkan sehingga menyertakan media penyimpanan. Sistem dapat terbuka atau tertutup, akan tetapi sistem informasi biasanya adalah sistem terbuka. Artinya, sistem tersebut dapat menerima beberapa masukan dari lingkungan luarnya. Berdasarkan Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai definisi sistem, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Konsep dasar sistem. Terdapat elemen sistem. Yang pertama, tujuan berupa tujuan usaha, kebutuhan masalah produser, pencapaian tujuan. Yang kedua, batasan berupa peraturan biaya-biaya, personil, peralatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kontrol berupa kontrol pemasukan data atau input, kontrol keluaran data atau output, kontrol pengoperasian, serta lainnya. Yang keempat ada input yang bertugas untuk menerima data masukan, di mana data dapat berupa asal masukan, frekuensi pemasukan data, jenis pemasukan data, serta yang lainnya. Yang kelima ada proses. Data menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerima. Proses data berupa klasifikasi, peringkasan, pencarian, dan lain-lain. Yang keenam, output merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem. Output dapat berupa laporan, grafik, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, umpan balik. Elemen-elemen sistem yang tugasnya apakah sistem berjalan sesuai keinginan ataupun keinginan. Umpan balik dapat berupa perbaikan atau pemeliharaan. Selanjutnya ada informasi. Menurut Jogianto 2008 dalam Muslihudin 2019, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Menurut Raymond MC Leot dalam M. Muslihudin 2016, informasi dapat didefinisikan data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi
si penerima dan pemanfaatan bagi pengambilan keputusan saat ini dan mendatang. Transformasi data menjadi informasi dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut, input adalah data yang akan diolah oleh unit pengelolaan dan output adalah informasi sebagai hasil pengolahan data yang telah diinputkan tersebut. Suatu unit penyimpanan diperlukan sebagai alat simpanan data, pengolahan, dan maupun informasi. Database, menurut Robianto 2016, database adalah sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang memiliki hubungan antara record. Dan menurut Wahana Komputer 2012, menyatakan basis data atau database adalah sekumpulan data yang memiliki hubungan secara logik dan diatur dengan susunan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan komputer. Jadi pada intinya basis data adalah media untuk penyimpanan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Tahap perancangan basis data. Perancangan basis data merupakan langkah untuk menentukan basis data yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna. Perancangan basis data terdiri atas perancangan basis data secara konseptual, perancangan basis data secara logis, dan perancangan basis data secara fisik. Beberapa komponen yang terdapat pada perancangan basis data secara konseptual antara lain yaitu entitas. Terkadang disebut tipe entitas atau kelas entitas. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dari objek-objek yang lainnya. Atribut adalah item data yang menjadi bagian dari suatu entitas. Istilah lain dari atribut adalah properti. Hubungan adalah asosiasi atau kaitan antara dua entitas. Kekangan digunakan untuk melindungi integritas pada misalnya melindungi kesalahan sewaktu-waktu pengisian data. Domain adalah himpunan yang berlaku bagi suatu atribut. Kekangan domain mendefinisikan nama, tipe, format, panjang, dan nilai masing-masing item data. MySQL adalah perangkat lunak basis data server yang juga populer sama halnya dengan Apache dan dalam penggunaannya dipasangkan dengan Apache sebagai web server. MySQL dapat diperoleh secara gratis dan perangkat lunak ini bersifat open source. Adalah arti bahwa kode sumbernya keperluan pengembangan dan modifikasi program MySQL. Menurut Miftahul Huda dan Munafid 2013, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau yang dikenal dengan DBMS, Database Management System. Database ini multi-thread, multi-user. Unified Modeling Language atau sering disebut dengan UML. UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam pengembangan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. UML saat ini sangat banyak dipergunakan dalam dunia industri yang merupakan standar bahasa pemodalan umum dalam industri perangkat lunak dan pengembangan sistem menurut Windu dan Grech pada tahun 2013. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasis UML adalah sebagai berikut. Yang pertama, use case diagram, yang kedua, activity diagram, yang ketiga, sequence diagram, yang keempat, class diagram. Metodologi penelitian, metode yang digunakan yaitu waterfall. Alasan kenapa menggunakan sistem ini karena metode ini memiliki langkah-langkah yang sesuai dengan rancangan penulis, di mana dalam pengembangan ini penulis merancang sebuah sistem secara bertahap, yaitu data dan informasi yang diperlukan, data primer, data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan inventaris barang, secara pengoperasian aplikasi inventaris barang, dan permasalahan apa yang sering terjadi dalam aplikasi selama aplikasi tidak menggunakan pengaman. Selanjutnya yaitu data sekunder, yaitu berupa pencarian data inventaris barang yang relevan atau sesuai dengan penelitian ini melalui bahan-bahan kuliah, buku, serta hasil penjelajahan atau browsing.
Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan yaitu menggunakan pengamatan, wawancara, dan literatur. Berikut adalah implementasi algoritma RC4. Implementasi algoritma RC4. Setelah menemukan kunci untuk setiap karakter, maka dilakukan operasi SOR antara karakter pada plain text dengan kunci yang dihasilkan. Dapat dilihat eh, jika dimasukkan plain text halo akan dirubah dalam kode ASCII menjadi nilai binary yang nilai binary 8 bit. Selanjutnya akan dilakukan proses pengsoran dari plain text dengan key yang telah didapat. Key yang didapat setelah diubah secara ASCII yaitu menjadi seperti ini dan ciphertext in desimal serta ciphertext in hexadesimal. Lalu implementasi algoritma RC4-nya proses deskripsi ciphertext menggunakan algoritma 4. Ini sama untuk proses case schedule untuk mendapatkan plain text, ciphertext yang diperoleh dari soran dengan pseudocat random byte didapat sebelumnya, maka hasil adalah plain text atau teks asli. Pesan dikirim dalam bentuk ciphertext sehingga setelah sampai ke penerima dapat kembali diubah menjadi plain text dengan mengsorkan dengan kunci yang sama. Selanjutnya masuk ke sequence diagram. Ini merupakan tahap data pengajuan pemakaian aset pada kepala bagian. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram merupakan struktur yang statis yang terdapat dari beberapa kelas dalam suatu sistem. Kelas diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Kelas menggambarkan metode atau atribut yang dikerjakan oleh sistem karena pada kelas diagram ini terdapat atribut dan metode. Atribut terbentuk dari analisis dokumen. Pada analisis dokumen, sistem berjalan dan metode yang terbentuk dari fungsi pada aktivitas sequence diagram. Perancangan database sistem manajemen. Di sini ada tabel pengajuan pemakaian aset tetap. Atributnya yaitu kode aset, nama aset, jenis aset, jumlah aset, satuan, divisi, tanggal, harga, nilai ekonomis, dan aset status aset. Yang kedua masuk ke bagian awal sistem atau perancangan sistemnya. Ini merupakan antarmuka halaman awal login sistem. Selanjutnya masuk ke implementasi database. Implementasi database di sini ini merupakan rancangan analisis dari tabel pengajuan aset tetap ketika diimplementasikan sesuai dengan analisis atau permasalahan yang telah terjadi, yaitu nama kode pengajuan, ada kode aset, nama aset, divisi, satuan, jenis aset, jumlah aset, tanggal, dan status. Ini merupakan tampilan database terenkripsi. Ini merupakan contoh tabel barang. Oke, terima kasih. Sekian presentasi laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.